Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Seluruh jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada hari-hari emas. Kita berada pada golden time. Suatu hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari yang dijanjikan keberkahan dan kemuliaan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah di dalamnya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada momentum saum atau puasa Yaumul Arafah, dan Rasul menjanjikan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam lisan nabinya, bahwa barang siapa yang kemudian dia menegakkan puasa Yaumul Arafah, maka yukaffirus sannatain, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 2 tahun. Sannatul madiyah wa sannatul mustaqbilah, yaitu dosa setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Ya, jadi Masya Allah, menjadi sebuah kemuliaan di hadapan Allah ketika kemudian hari ini kita bisa menegakkan ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kan kalau belanja di mall dikasih bonus gitu ya, belanja 1 dapat 2 gitu ya, orang berbondong-bondong untuk membelinya. Tapi Masya Allah, Allah memberikan sebuah perniagaan yang terbaik kepada kita, karena memang keberuntungan yang nyata itu kalau kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, kalau berniaga dengan Allah sehari puasa, tapi faedah ampunannya itu 2 tahun. Setahun yang akan datang dan setahun yang sudah berlalu. Macam-macam dosa yang kita lakukan, tapi dengan cara kita berpuasa sehari, maka Allah janjikan ampunan kepada kita. Ya. Dan alhamdulillah kesempurnaan itu semakin bertambah ketika puasa itu kita jalankan di hari Kamis. Ya, karena hari Kamis itu ada puasa sunnah Kamis. Ya, karena kata Nabi kita, yu'radu a'mali marrataini. Amalan itu dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat itu marratain. Itu 2 kali sepekan, yaitu yaumal isnain wa yaumal khamis, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Dan kata Nabi kita, wa ana uhibbu an asuma, dan saya ingin ketika amalanku itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, maka aku ingin dalam keadaan aku sedang berpuasa. Makanya Masya Allah ya, jadi hari ini itu kita dapat 2 fadilah, ya, fadilah puasa Yaumul Arafah dan puasa yaitu di hari Kamis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan untuk jemaah kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada junjungan kita, qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya, yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Jemaah semuanya, walaupun belum hadir semuanya, maka kita tetap akan memulai ya.
karena kita sudah cukup terlambat, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan masih ada faedah yang bisa kita dapatkan. Sebenarnya materi fikih kurban itu 2 jam lebih ya, kalau kita ingin bahas tuntas secara detail. Namun karena waktu kita sangat terbatas, maka kita coba ringkas beberapa poin-poin inti yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam berbagai syiar-syiar sunnah Nabi, ulama itu sepakat bahwa Idul Adha itu sebenarnya syiarnya, hari rayanya itu lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Ya, jadi kaidahnya sebenarnya Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Apa yang menunjukkan Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri? Karena setelah Idul Adha itu ada rangkaian ibadah yang terikat, ya, yang berdasarkan sunnah-sunnah yang dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri habis sholat Id, maka tidak ada lagi ibadah yang terikat. Kalau kita silaturahim, kalau kita kunjungan ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah tetangga umpamanya, itu ibadah yang datang dalam bentuk umum, tidak ada dalil khususnya, gitu ya. Tapi Idul Adha itu dia ada ibadah yang terikat. Kurban itu ibadah khusus, ya. Kemudian orang makan, orang minum di hari tasyrik, karena hari tasyrik adalah hari yang orang itu dilarang untuk berpuasa. Jadi ingat ya, kalau kita termasuk orang-orang yang rajin puasa sunnah, maka kita nggak boleh puasa di hari tasyrik, karena hari tasyrik itu ayyamut tasyrik, yaitu ayyamul aqal wassarab, itu hari makan dan minum, itu hari tasyrik, ya. Termasuk hari tasyrik itu adalah hari seseorang kemudian dia banyak memuji dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang menunjukkan kemuliaan Idul Adha, karena ada ibadah kurban di dalamnya. Dan ibadah kurban ini yang namanya kurban, kita tahu bahwa kurban itu di dalam berbagai nas Al-Quran disampaikan, yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan darah daging kurbannya, ya. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan tanduknya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah keikhlasan hati-hati kita, ya. Jadi kalau kita berkorban, maka syaratnya ikhlaskan, niatkan bahwa semua apa yang kita korbankan, maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini sebuah ibadah, maka tidak boleh ada aturan apapun yang berkaitan dengan ibadah kurban, kecuali aturannya itu harus datang dari Allah, gitu. Jadi panitia itu nggak boleh bikin aturan. Kalau panitia ingin bikin aturan, aturannya harus tidak bertentangan dengan aturan Allah. Karena ingat, kurban itu bukan sebuah budaya. Kita melihat ya di beberapa kondisi masyarakat, banyak praktek-praktek ibadah kurban yang tidak sesuai dengan syariah, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menginginkan apa yang kita terapkan di masjid ini, bagaimana kemudian kita membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan, ya. Jadi membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Maka ini kaidah. Maka karena ini sebuah ibadah, dan ibadah itu bukan produk manusia, tapi ibadah sebuah produk yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita lakukan, maka tidak boleh menyimpang daripada kaidah-kaidah syariah. Karena kalau kita menyimpang, maka khawatir ya kurban itu tidak akan pernah bernilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah kurban itu ketentuan hewannya, maka hewan untuk dijadikan sebagai hewan kurban, syariah memberikan sebuah aturan, itu mesti bahimatul an'am. Nah, apa artinya bahimatul an'am? Hewan ternak tertentu
Itu namanya bahimatul an'am. Jadi hewan ternaknya ditentukan, ya, yaitu apa saja? Yang pertama onta, ya. Boleh nih Al-Arif ya, nanti Pak Pri apa namanya? Pesan onta gitu ya. Ya, kalau yang jual onta ya, sesekali kurbannya dengan onta gitu kan. Ya. Kemudian boleh orang berkurban dengan sapi. Ya. Dan ulama itu memberikan sebuah pandangan bolehnya berkurban dengan kerbau. Karena dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah dikatakan bahwa sifat sapi tabiatnya, jadi sapi itu masih satu rumpun dengan kerbau. Ini analisa para ulama. Jadi kalau di beberapa daerah di Sumatera, kayak saya di Padang itu ada masyarakat yang kurbannya dengan kerbau. Dan itu dibahas dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah, dalam fatwanya ulama Saudi, maka itu dibolehkan. Yang ketiga, berkurban dengan domba atau kambing. Ini hewan ternak yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah yang boleh dijadikan untuk hewan kurban. Jadi kalau ada orang yang berkurban dengan kuda, walaupun mungkin kuda itu harganya 50 kali lipat dibandingkan domba umpamanya, lebih mahal atau lebih mahal daripada sapi, maka nggak sah kurbannya. Nggak sah kurbannya. Ya, ini kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Ya, jadi kurbannya harus bahimatul an'am, hewan ternak tertentu. Dan yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah onta, sapi atau kerbau, dan kemudian termasuk kambing atau domba. Nah, ini kaidahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini melihat dari histori sejarah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu ingin menyembelih putranya yang tercinta Ismail alaihi salam. Untung aja Pak, Ismail itu diganti dengan kambing Pak. Karena kalau nggak diganti dengan kambing, nggak mungkin ada Pak Pri hari ini. Ya, udah dipotong nih laki-laki semuanya ya. Ya, nggak mungkin ada kita pada hari ini Pak. Untung Nabi Ismail itu digantinya sama kambing, gitu ya. Maka ini sebuah hikmah kurban, dan salah satu bentuk hikmahnya bagaimana kemudian kita mensyukuri segala bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan bahimatul an'am. Dan hewan yang dikurbankan itu nggak boleh cacat. Jadi dalam pembahasan hukum fikih itu ada 6 bentuk cacat. Ada 6 bentuk hewan cacat. 4-nya kategorinya nggak sah dijadikan kurban, 4-nya nggak sah. 2-nya makruh. Makruh itu terlarang. Kalau memang nggak ada pilihan boleh dikurbankan, tapi pahalanya berkurang. Jadi totalnya ada 6. 4 yang diharamkan, 2 yang dimakruhkan. Apa 4 yang diharamkan? Yang pertama, ketika hewan itu buta. Jadi pastiin ya, semua yang kita potong di sini itu nggak ada yang buta. Nanti kan bisa digini-giniin matanya tuh, gitu ya. Kalau dia apa namanya rabun gitu ya. Nah, jangan ada yang buta. Yang kedua, hewan itu tidak boleh terlalu tua. Dalam pembahasan ilmu fikih itu sampai dia nggak punya sumsum tulang belakang karena saking tuanya. Jadi kita jangan tergiur ngelihat hewan yang gede tapi ketuaan. Itu nggak sah secara hukum fikih yang tua, gitu ya. Jadi buta tua, gitu ya. Yang ketiga, ketika hewan itu kemudian dia pincang, ya. Jadi hewan yang pincang maka itu tidak sah. Jadi hewan yang pincang itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, ulama membahas pincang yang disepakati adalah pincang yang sudah menjadi bawaannya atau pincang yang sudah berlangsung cukup lama. Umpamanya setahun yang lalu hewannya apa namanya jatuh umpamanya, terus pincang. Tahun ini masih pincang gitu ya, maka itu nggak sah jadikan hewan kurban. Yang keempat, kata ulama, hewan yang sakit, ya. Sakit apa nggak bergerak gitu ya, diam aja gitu ya, itu ciri hewan sakit itu, maka itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ini yang haram. Adapun yang makruh, yang terlarang tapi larangannya nggak nyampe pada derajat keharaman, itu ada 2 ya.
Yang pertama kata para ulama ketika tanduknya patah atau pecah. Jadi kita beli sapi umpamanya pecah tanduknya atau patah, maka itu nggak sah dijadikan hewan kurban. Ya, pecah atau patah. Tapi kalau dia tidak bertanduk atau tanduknya itu nongol sedikit nggak apa-apa. Ya, kita lihat kemarin di beberapa foto-foto ya, ada sapi yang tanduknya itu cuma sedikit gitu, nggak apa-apa. Ya, yang makruh itu kalau tanduknya pecah atau patah. Itu makruh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Yang kedua, ketika hewannya itu terpotong telinganya atau terpotong sebagian hidungnya. Hidungnya kepotong gitu ya, nggak tahu tuh. Atau telinganya kepotong sedikit, itu makruh. Ya. Sah kurbannya tapi mengurangi kualitas pahalanya. Ya, maka hindari hewan-hewan ini baik yang secara posisinya dia haram atau posisinya itu makruh. Pilih hewan yang terbaik. Ya, karena sejarah kurban yang pertama itu terjadi pada zaman anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa Qabil dan Habil. Ya, makanya Allah itu menerima yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, bahwa yang kita berikan untuk agama Allah itu yang terbaik. Makanya seutama-utamanya hewan kurban itu yang jantan, seutama-utamanya. Tapi boleh nggak kita berkurban dengan hewan yang betina? Hukumnya boleh, boleh hukumnya. Tapi yang paling utama, yang paling besar pahalanya, ketika seseorang berkurban dengan hewan yang jantan. Ya, nah ini beberapa kaidah-kaidah ya. Jadi minimal standar minimal kurban itu. Kalau memang kita nggak bisa memilih hewan yang terbaik, maka pilih hewan yang lengkap syarat sahnya. Jadi jangan patokannya mahal dulu, tapi patokannya lengkap syarat sahnya. Contohnya cukup umurnya umpamanya. Dalam kaidah ilmu fikih, kalau sapi itu Pak, itu 2 tahun usianya, itu udah bisa dikurbankan. Ya, coba kalau kita baca ilmu fikih, saya nggak paham tentang ilmu tentang hewan ya. Tapi saya hanya membaca dari sisi kaidah-kaidah agama. Sapi itu makanya dalam hadis Nabi itu ada disebutkan musinna wal jazaa. Musinna itu cukup usianya. Jadi sapi 2 tahun itu udah bisa dikorbankan. Kalau kambing Jawa itu, kambing Jawa kata kita, itu usia setahun. Ya, itu namanya musinna. Tapi kalau domba itu yang lebat bulunya itu, maka kalau nggak ada yang setahun, maka jazaa. Hadis Nabi katakan jazaa. Jazaa itu 6 bulan ke atas, itu dia udah bisa dikorbankan. Yang domba, ya khibas kata orang ya. Nah ini beberapa kondisi hewan. Minimal ambil yang seperti itu usia 2 tahun. Ya, usia 2 tahun minimal, maka jadikan itu sebagai patokan gitu ya. Karena kalau memang kita nggak bisa memahami usia hewan, minimal kalau kita lihat kan udah kebayang tuh nih hewannya sehat nih gitu ya, sehat, sehingga kemudian yang kita pilih maka sesuai dengan kaidah syariah. Nah ini berkaitan dengan landasan-landasan agama tentang pemilihan hewan kurban. Kemudian berikutnya tentang teknis. Saya langsung persingkat aja, sebenarnya banyak hal ya yang harus kita bahas. Jadi pemotongan hewan kurban itu dimulai, kalau dalam ilmu fikih dikatakan dimulainya itu habis sholat Idul Adha sampai hari tasrik. Hari tasrik. Hari tasrik itu ada 2 pendapat ulama. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki, tasrik itu cuma 2 hari, 11 dan 12. Ya. Tapi kalau kita menginjak kepada kaidah-kaidah yang baku, maka hari tasrik itu adalah 3 hari. 11, 12 dan 13. Ini berdasarkan hadis Nabi, ya, bahwa hari tasrik itu adalah 11, 12, 13. Apakah pendapat para ulama itu bertentangan? Tidak. Karena Imam Syafi'i itu beliau pendapatnya itu terkenal dengan kehati-hatian. Ya, terkenal dengan kehati-hatian. Makanya dipilih tanggal 11 dan 12. Ya. Tapi kaidah yang kita ambil adalah kaidah bakunya itu adalah 3 hari tasrik. Jadi orang boleh motong tadi kapan?
habis salat Idul Adha dan hari tasyrik. Nah, jadi habis salat Idul Adha. Oke, baik, perhatikan. Jadi habis salat Idul Adha itu kan kalau kita melihat habis Idul Adha itu kan kalau orang habis Idul Adha kan khutbah tuh. Ada khutbahnya ya. Ya. Kenapa, Pak? Ya. Ya. Jadi habis Idul Adha itu kan ada khutbah. Jadi sebenarnya kalau secara kaidah ilmu fikih sebenarnya kalau ada orang yang kemudian habis sholat dia motong langsung umpamanya, maka sah kurbannya. Umpamanya dia nggak dengerin khutbah dulu, langsung aja tuh dia motong gitu ya. Karena dalam kaidah tata cara sholat Id itu, maka mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah. Ini yang bedanya khutbah Idul Adha dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kan wajib, karena khutbah itu rangkaian dari sholatnya. Tapi kalau dalam sholat Id, khutbah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang habis sholat kemudian dia langsung motong, maka itu sah sah kurbannya. Baik. Nah, sampai kapan orang itu memotong? Sampai hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13. Jadi kalau sekarang Idul Adha itu besok hari Jumat, berarti habis sholat Id kita boleh motong, dan kemudian boleh motong juga kita hari Sabtu, hari Ahad dan hari Senin. Ya. Jadi hari Sabtu, hari Ahad dan hari Senin itu kita boleh motong. Ya, Sabtu, Ahad, Senin. Seninnya sampai kapan batasnya? Seninnya itu batasnya itu sampai waktu asar. Ya, sampai waktu asar. Itu batasnya. Jadi hari hari Sabtu 11, hari Minggu atau hari Ahad 12, hari Senin tanggal 13 Zulhijjah. Dan itu batasnya itu sampai asar. Ya, jadi kalau ada orang yang memotong setelah itu, maka itu dianggap sembelihan biasa. Ya. Makanya ingat kaidah kurban itu yang penting motongnya. Ya, motongnya. Kan ada tuh program-program kurban siaga pangan, kurban yang dikornetin. Ya. Itu dia motongnya harus hari Idul Adha dan hari tasyrik. Tapi persoalan nanti dia bagikan itu setelah itu nggak ada masalah. Jadi membagikannya itu boleh kapan saja sebenarnya. Pokoknya baginya pekan depan umpamanya nggak ada masalah. Yang penting memotongnya itu kaidahnya harus pada Idul Adha, habis Idul Adha dan pada hari tasyrik. Nah, ini kaidah kita memotong hewan kurban ya. Ya. Dan udah datang ya tukang potong ya, keling ya. Memotong hewan kurban ini, maka seseorang itu dia harus paham dengan kaidah-kaidah memotong. Ya. Nah, ini kalau keling kan udah tiap tahun ya. Tiap tahun dipakai di Al-Arif dan insya Allah udah paham ya. Ya, jadi yang motong itu harus orang yang paham tentang kaidah-kaidah. Makanya kaidah memotong itu yang pertama, ingat ya, kita itu harus ikut menjadi orang-orang yang ikut mengingatkan. Jadi Pak, kalau secara kaidah syariah sebenarnya yang memotong hewan kurban itu seharusnya pemilik kurbannya, pemilik hewannya. Begitu seharusnya. Saya ulangi, dalam kaidah agama seharusnya yang motong hewan kurban seharusnya pemilik hewannya. Begitu seharusnya. Umpamanya ini sapi pemiliknya ada 7 orang. Pilih di antara 7 itu yang motong. Yang terbaik seperti itu. Cuma kalau kemudian dia tidak bisa memotong, maka dia nggak boleh paksakan. Haram hukumnya. Dia khawatir nanti dia zalim kepada binatangnya. Kan ada orang, dia ustadz umpamanya, dipercayakan oleh jemaahnya, udah ustadz aja yang motong. Tapi dia nggak ahli. Ada tuh kejadian, tiba-tiba pas dia motong sapi, habis dia potong, berdiri lagi sapinya. Karena nggak putus ya. Nah, itu makanya kalau nggak ahli, nggak boleh dia motong, nanti zalim. Ya, banyak kejadian yang pada akhirnya sapi itu dipotong jadi 2 kali gitu.
karena nggak ahli yang motongnya. Makanya kita serahkan kepada yang ahli. Ya. Makanya kaidah agama mengatakan bahwa kalau seandainya kita nggak ahli motong, maka kita suruh orang lain yang motong. Dan orang lain yang motong itu dia motong sesuai dengan syariah, dan kita pekurban disunnahkan. Disunnahkan ya. Disunnahkan itu artinya diutamakan untuk kita bisa hadir menyaksikan pemotongan hewan kurban. Disunnahkan, nggak wajib. Jadi kalau nanti panitia ngumumin nih, umpamanya kita akan motong jam 8. Tiba-tiba jam 8 pekurban ada yang nggak hadir, nggak apa-apa, potong aja. Karena hukum hadir itu nggak wajib. Ya. Tapi kalau dia bisa hadir itu lebih utama. Itu lebih baik. Karena begitu agama mengajarkannya. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa motong, saksikan pemotongan hewan kurban itu. Saksikan. Gimana cara motongnya? Jadi kalau sekarang kita kan 3 sapi dan 1 ekor kambing, domba ya, kambing ya. Maka nanti hewan itu dibaringkan ke lambung kirinya. Jadi kirinya yang dibaringkan, bukan lambung sebelah kanan. Hewan itu dibaringkan di lambung sebelah kirinya. Dibaringkannya di lambung sebelah kirinya. Ya. Kemudian diikat ya. Kemudian hewan itu menghadap ke arah kiblat. Apanya yang menghadap ke arah kiblat? Yaitu kepalanya. Bukan buntutnya, bukan perutnya, bukan punggungnya. Jadi tarik kepalanya ke arah kiblat, potong. Gitu ya. Jadi baringkan lambungnya ke sebelah kiri, kepalanya hadapkan ke kiblat, kemudian potong. Baca Bismillahi wallahu akbar. Itu bacanya Bismillahi wallahu akbar. Itu bacaan yang wajib. Nanti kalian baca itu. Bismillahi wallahu akbar. Kita yang hadir juga disunnahkan baca itu. Bismillahi wallahu akbar. Itu yang wajib. Ya. Selebihnya tambahan. Jadi seperti baca hadza minka walaka wa hadza an. Sesungguhnya kurban ini darimu ya Allah dan untukmu ya Allah. Wa hadza, dan hewan ini an, sebutin namanya. Ya. An fulan bin fulan, an fulanah binti fulan, baca tujuhnya. Nah, hukum membaca nama itu hukumnya disunnahkan. Jadi kalau kita cukup baca bismillah wallahu akbar udah sah itu. Pemanya kita nggak perlu baca namanya, nggak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Ya, Allah tahu kok itu kurban siapa. Jadi kalau tiba-tiba salah-salah bin atau salah bintinya, nggak usah khawatir, nggak usah, itu bukan sebuah kesalahan. Oh Ustaz, ini salah nih nama bin atau bintinya, nggak apa-apa, nggak usah diperpanjang. Secara kaidah ilmu fikih yang wajibnya baca bismillah wallahu akbar, itu yang wajibnya. Ya, makanya semuanya kita pakai landasan ilmu dan berdasarkan dalil. Nah, cuma kalau kita baca namanya wahadza'an, ini nama ini, nah itu lebih baik, itu lebih utama. Ya, tapi yang kita praktekkan selama ini di masjid ini adalah kita baca namanya semuanya. Makanya dari Pak Haji Dani ya. Pak Haji Dani sudah menser ya. Kalau ada nama-nama yang salah segera diperbaiki, karena nanti kita akan baca nama itu ketika saat pemotongan hewan kurban. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pahami gitu ya tentang kaidah-kaidah berkaitan dengan hewan kurban. Dan distribusi hewan kurban itu, maka ingat kurban ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Kalau zakat itu aturannya, zakat itu hanya boleh dibagikan untuk fakir dan miskin dan orang-orang muslim. Kalau kurban dia agak luas dia. Kurban itu sunnahnya justru pekurban itu disunnahkan ikut menikmati hewan kurbannya. Jadi bapak-bapak yang kurban nih, ibu-ibu yang kurban, maka disunnahkan itu berpahala kalau bapak dan ibu ikut menikmati hewan kurbannya. Ya, kecuali kalau memang kita nggak suka gitu ya, atau kita pantangan, maka itu boleh kemudian kita nggak menikmatinya. Yaudah Pak, pokoknya nih saya kurban nih, semuanya saya sedekahkan deh gitu ya, itu nggak apa-apa. Ini menariknya distribusinya. Hewan kurban itu boleh dibagiin sama orang kaya boleh dapat.
Itu menariknya kurban. Kaum muslimin semuanya boleh dapat, dan tetap yang lebih utama fakir dan miskin. Nah, jadi fakir miskin itu yang lebih utama, Pak. Ya, tapi orang kaya boleh dapat. Bahkan non muslim boleh dapat. Ini dalam kaidah agama boleh dapat non muslim itu. Gitu ya. Jadi kita pastiin muslimnya dapat dulu, ya. Yang fakir miskin kita utamakan, ya. Kemudian orang kaya juga boleh dapat, warga gitu ya. Dan kemudian yang non muslim pun boleh dapat. Ini menariknya fikih kurban yang beda dengan zakat. Kalau zakat kan nggak boleh kita nikmati uang zakat, karena zakat itu mustahiknya penerimanya itu khusus, ya. Tapi kalau kurban itu lebih luas, ya. Tapi tetap diutamakan fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Nah, ini kaidah tentang, makanya kurban ini dia hadir sebagai ibadah pemersatu umat. Ya, jadi di momentum-momentum ibadah, maka kurban ini termasuk ibadah yang kemudian dia hadir dalam rangka untuk mempersatukan umat. Ya, nah makanya seutama-utamanya kurban, maka kurban itu semua hewannya itu harus diberikan dalam rangka untuk dikurbankan. Ya, dalam rangka untuk dikurbankan. Jadi saya mau bilang aja begini kaidahnya. Jadi sebenarnya dalam kaidah beragama, kaidah kurban yang terakhir ya, nanti kita tanya jawab habis ini. Seseorang itu tidak boleh mengupah sesuatu daging kurban kepada tukang jagal. Pokoknya keling, pokoknya kita kasih nih kita kasih kepala, kita kasih buntut, ini upah buat ente ya. Kalau kita ngomong begitu nggak sah tuh kurbannya. Mau saya ingatkan ya, ini mumpung kan ada tukang jagalnya nih. Pokoknya kita mengupah sesuatu tukang jagal nih, kulit ya, ini kulit buat ente ya sebagai upah. Kalau kita bilang itu upah, nggak sah kurbannya. Tapi boleh nggak tukang jagal itu dapatin kepala, dapatin buntut umpamanya? Boleh dia dapatin, tapi sebagai sedekah atau hadiah. Nah itu boleh. Makanya ingat, kalau memang pekurban itu kemudian dia meridhoi, dia membolehkan, nggak apa-apa. Tapi kalau dijadikan upah nggak boleh. Logikanya gini Pak, ini sebenarnya di beberapa kajian kita tiap tahun ini saya bahas ini. Umpamanya kita mau nitipin uang umpamanya 2 juta untuk kita kasih ke si A. Nih uang, tolong ya, uang saya 2 juta kasih ke si A. Uang yang 2 juta ini kita titipin ke si BB. Nih uang saya 2 juta. 2 juta nih saya titipin ke ente, tolong uang ini kasih ke si A. Pertanyaan saya, boleh nggak si B ini yang tukang titip ini dia mengambil jatah dari situ? Nggak boleh kan? Boleh nggak? Saya ulangi ya. Umpamanya kita mau nitipin uang ke si A 2 juta. Kita titipin melalui si BB. Ini tolong titipin uang saya ke si A 2 juta. Boleh nggak si B ini mengambil jatah dari situ? Oh udah saya ambil 100.000 deh, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dia mau ngasih upah jalan, mau ngisi transport, ngisi upah, maka dia ambil dari sumber yang lainnya. Jangan ambil dari uang 2 juta itu. Nah, cuma kalau tiba-tiba si B bilang, umpamanya dia udah dapat uang 2 juta. Tiba-tiba si B nya ngasih. Ente kan udah nganterin nih. Gitu ya. Ini saya kasih buat ente nih, 200.000 gitu ya. Itu nggak ada masalah. Nah, begitu kaidahnya, Pak. Jadi tukang jagal ini dia boleh dapatin kepala, dapatin kulit gitu ya. Kalau memang pekurbannya meridhoinya. Ya, pekurbannya udah meridhoi, jadi dianggap sebagai sedekah untuk dia. Seperti kaum muslimin yang ini dapatin sedekah. Tapi kalau dibahasakan itu sebagai upah, maka nggak sah kurbannya. Karena hukumnya tidak boleh mengupah tukang jagal atau tukang potong dari sesuatu yang kemudian dia berkaitan dengan upah. Nah, jadi konteksnya kurban itu dikurbankan, hadiah konteksnya, nggak ada transaksi upah di situ. Nggak ada transaksi upah di situ. Transaksi adalah kurban, sedekah semuanya. Apa yang dinikmati, apa yang diberikan, semuanya sedekah. Nggak boleh ada upah di situ. Kalau mau pakai upah, ambil dari yang lain. Ini kaidah. Nah, ini yang harus kita ingatkan, bahwa kurban kita itu harus berkualitas. Sehingga kurban tiap tahun yang kita selenggarakan betul-betul jadi investasi kita di akhirat. Jangan sampai kemudian kita tiap tahun kurban, tapi kita ngerasa kita berkurban, tapi pahalanya nggak ada di hadapan Allah. Maka dalam hal ini sebuah amanah. Ya, makanya nanti saya bilang ke panitia, maka
posisinya harus jelas gitu ya. Kalau memang nanti ini, maka haknya haknya tukang jagal, haknya tukang potong, haknya panitia, haknya para mustahik, itu harus jelas gitu ya. Dan semuanya tidak boleh ada kata-kata upah di situ. Nah, makanya kalau mau pakai bahasa upah, ambil dari sumber yang lainnya. Umpamanya diambil dari kas masjid upahnya, itu boleh. Ya, atau diambil dari dana operasional upahnya, itu boleh. Ya, tapi nggak boleh dari hewan kurban. Baik.